Di aula perjamuan besar, seorang pemuda dan seorang wanita berdiri di tengah dengan pakaian formal. Wajah pemuda itu penuh kebanggaan, dan dia memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Wajahnya penuh dengan senyuman. Dia tampan dan tidak terkendali, putra surga yang disukai. Dia adalah putra mahkota dari dinasti Pulau Langit, calon pewaris tahta dinasti Pulau Langit. Wanita di sampingnya memiliki penampilan yang sangat indah, dan pakaian formalnya membuatnya terlihat sangat cantik. Dia adalah putri dari dinasti Satu Daun, putri raja dari dinasti Satu Daun. Wanita itu berdiri di sana dengan sedikit kebanggaan dan kebanggaan di wajahnya. Dia sedikit mengangkat kepalanya, dengan bangga memperlihatkan lehernya yang putih bersih. Di tengah panggung, dinasti Raja Pulau Langit duduk di singgasana dengan senyuman di wajahnya. Ada kursi lain di sampingnya, dan seorang lelaki tua duduk di atasnya. Orang tua itu adalah seorang ahli tak tertandingi dari dinasti Satu Benua Daun, dengan basis kultivasi tingkat kekosongan yang mendalam tingkat keempat. Untuk mempromosikan hubungan antara kedua negara, mereka terlibat dalam aliansi pernikahan besar. Putri favorit raja dari dinasti Satu Daun yang menikah dengan putra mahkota dinasti Pulau Langit adalah masalah yang sangat penting bagi kedua dinasti. Semua kekuatan utama dinasti Pulau Langit telah tiba di sekitarnya. Untuk menunjukkan kekuatan dinasti Sky Island telah mengundang semua ahli dari klan Harpon Demon Beast, klan Electric Eel Demon Beast, dan Dragon Palace. Istana Naga dan dua klan binatang iblis harus datang karena mata air spiritual Laut Dalam. Hehe, Raja Pulau Langit, dinastimu telah berkembang sangat cepat dalam 2 tahun terakhir. TSK, 3 kekuatan di bawah semuanya terlihat luar biasa. Di atas panggung di depan, lelaki tua dari dinasti Satu Benua melirik Istana Naga dan dua ras binatang iblis dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Haha, untungnya, ketiga kekuatan itu bukan pasukan bawahan kita. Mereka hanya melakukan kontak satu sama lain. Raja Pulau Langit tertawa terbahak-bahak. Setengah tahun yang lalu, dia tiba-tiba menemukan mata air spiritual Laut Dalam. Menurut perkiraannya, dia setidaknya bisa mengeluarkan puluhan triliun batu roh kelas menengah. Ini puluhan triliun, dan itu bisa membuat kekuatan dinasti Pulau Langit mereka menerima peningkatan besar. Ini karena dinasti Pulau Langit telah menghabiskan banyak uang dalam setengah tahun terakhir, menyebabkan dinasti Satu Benua masuk ke dalam aliansi pernikahan dengan mereka. Dia sudah bisa melihat bahwa dinasti Pulau Langit akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Apakah begitu? Penatua di sampingnya mengungkapkan senyuman saat dia melihat pemandangan itu. Klan Bunga Langit mengirimkan hadiah ucapan selamat untuk memberi selamat kepada putra mahkota Jiang dan putri Satu Daun atas pernikahan mereka di masa depan. Selamat. Suara ucapan selamat terdengar dari bawah. Pernikahan antara dua dinasti. Meskipun hari ini hanya hari pertunangan, kebiasaannya sangat rumit. Pertukaran token, pemberian hadiah, bersulang untuk tamu, dan sebagainya. Proses pertunangan sudah setengah jalan. Itu adalah etiket dasar bagi putra mahkota dan putri Satu Daun untuk menerima hadiah dan bersulang untuk tamu. Sebagai dua negara besar, semua adat istiadatnya sangat megah. Selain putra mahkota dan putri, ada saudara kandung putra mahkota dan saudara putri. Putra mahkota dan sang putri berjalan mendekat, dan beberapa pemuda datang ke sisi mereka dan bersulang bersama mereka. Orang-orang dari dinasti Pulau Langit benar-benar tidak pernah puas. Mereka tidak hanya ingin memanggil kami, tetapi mereka juga ingin kami memberi mereka cukup hadiah untuk mendukung mereka. Di kursi Istana Naga, sekelompok anggota Istana Naga sedang duduk di suatu area. Guan Suking melihat ke depan, mengatupkan bibirnya, dan berkata dengan agak marah. Kami tidak sekuat mereka. Xiao Xian telah pergi selama setahun, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara kembali. Ajiaya menggema dengan marah. Dengan kecepatan perkembangan kita, mereka harus berpikir 2 kali sebelum mengancam kita lagi. Sun Lingxiu berkata dengan acuh tak acuh. Sebagai anggota Istana Naga, masing-masing dari mereka memiliki kemampuan bertarung di atas level mereka. Orang terkuat di Istana Naga adalah Mo Zesen. Dia memiliki kekuatan ahli interpretasi kekosongan tingkat 2, tetapi dia mampu bertarung melawan ahli interpretasi kekosongan tingkat 3. Sun Lingxiu telah mencapai interpretasi kekosongan tingkat 1, jadi dia juga bisa bertarung melawan ahli interpretasi kekosongan tingkat 2. Dia bahkan lebih kuat karena fisiknya. Ketika saudara datang, kami akan memberi mereka pelajaran yang bagus. Xiao Yu juga mengikuti mereka dan menggema. Di seluruh meja bundar, selain Guan Suking dan Xiao Yu, hanya Perdana Menteri Gui yang melayani mereka. Pada saat ini, Perdana Menteri Gui,
yang mendengarkan percakapan Ratu Naga dengan senyuman di wajahnya, bergerak sedikit, dan matanya berbinar. Ratu Naga, Putri Agung, Raja Naga ada di sini. Sedikit kegembiraan melintas di matanya, dan dia dengan cepat melihat ke langit. Beberapa gadis sedikit terkejut. Segera setelah itu, mereka melihat ke arah langit dengan penuh semangat. Berdengung. Di kejauhan, Wang Xian, Zhang Fengying, dan Baqi muncul dalam sekejap di langit dan tiba di lokasi orang-orang dari Istana Naga. Dengan kecepatan dan penyembunyiannya, Raja Kerajaan Pulau Langit dan lelaki tua dari Kerajaan Daratan Satu Daun di atas panggung tidak merasakan ada orang yang tiba-tiba melintas. Raja Naga, Perdana Menteri Gui segera berdiri. Anggota sekitar Istana Naga juga ingin berlutut. Wang Xian melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar mereka duduk. Saudara laki-laki, Xiao Xian. Beberapa gadis tampak bersemangat. Xiao Yu berdiri dengan gembira. Ini adalah waktu terlama Wang Xian meninggalkan mereka. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama 1 tahun penuh. Gadis-gadis itu sangat merindukannya. Tidak heran dia tidak kembali selama setahun. Namun, wajah mereka menjadi gelap saat melihat Zhang Fengying di samping Wang Xian. Ekspresi bahagia di wajah mereka menghilang seketika. Sambil mendengus, mereka duduk di sana tanpa bergerak. Hehe, ini pasti Nona Fengying. Silahkan duduk. Sun Lingxiu adalah tipe gadis yang acuh tak acuh terhadap ibu suci. Dia memandang Zhang Fengying sambil tersenyum dan mengundangnya. Nona Fengying, ayo, duduk di sampingku. Guan Suking tersenyum dan menunjuk ke kursi di sampingnya. Beberapa gadis tahu tentang Zhang Fengying. Karena Wang Xian, seluruh keluarganya musnah. Mereka juga tahu tentang masalah ini. Mereka tahu bahwa Wang Xian selalu merasa sangat bersalah padanya. Mereka tidak memiliki niat buruk terhadap Zhang Fengying. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka akan membiarkan Wang Xian terus mengambang seperti ini. Zhang Fengying mengangguk lemah dan duduk di samping Guan Suking. Raja Naga, silakan duduk. Perdana Menteri Gui berdiri dengan hormat dan berkata dengan tergesa-gesa. Tidak perlu, biarkan saja dia berdiri di samping. Guan Suking melirik Wang Xian dan berkata dengan lemah. Tidak ada ruang baginya untuk duduk. Perdana Menteri Gui, Anda bisa duduk saja. Jiaya, Tang Yingxuan, dan yang lainnya memandang Perdana Menteri Gui dan berkata. Perdana Menteri Gui mengungkapkan senyum malu. Dia memandang Wang Xian dan menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun Raja Naga dipuja, bagaimanapun juga ini adalah urusan keluarga Raja Naga. Dengan sikap Ratu Naga, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Wang Xian berdiri di sana dan menyentuh hidungnya tanpa berkata-kata. Sudut mulutnya berkedut saat melihat Guan Suking dan gadis-gadis lain duduk di sana dan memakan makanan mereka dengan marah. Dia tidak memiliki hubungan dengan Zhang Fengying saat ini. Meskipun dia telah memutuskan untuk merawatnya di dalam hatinya, belum ada hasil. Namun, dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas bahkan jika dia punya mulut. Meskipun dia sangat kuat sekarang, apa gunanya dia di depan istri-istrinya? Selain itu, terlihat jelas bahwa istri-istrinya tidak puas dengannya. Mesum dan dewasa. Hehe, saya sudah pergi cukup lama kali ini dan basis kultivasi saya telah meningkat pesat. Oh benar, kali ini aku membawakan beberapa hadiah untuk kalian. Wang Xian berdiri di samping dan berubah menjadi guk-guk menjilati guk-guk. Dia mengeluarkan jepit rambut dan cincin yang telah dia sempurnakan. Semuanya adalah item dari alam tembus pandang tingkat kedua. Mereka memancarkan energi spiritual yang kuat dan sangat berharga. Ada total 6 dari mereka. Bahkan Xiao Yu telah menyiapkannya. Wah, terima kasih, kakak. Xiao Yu berdiri dan mengambilnya. Dia mengedipkan mata padanya dan duduk segera setelah mengambilnya. Wang Xian tersenyum dan berjalan ke arah Guan Suking dan yang lainnya. Dia memberi mereka hadiah satu per satu. Lagi pula, tidak mungkin seorang pria tidak marah ketika dia membawa seorang gadis kembali setahun setelah dia pergi. HMPH, jangan berpikir bahwa hal kecil ini bisa menyuap kita. Beberapa gadis mendengus pelan dan melihatnya di tangan mereka. Mata mereka dipenuhi dengan kepuasan. Namun, mereka tetap tidak membiarkannya duduk. Wang Xian berdiri di belakang beberapa gadis dan memijat bahu dan punggung mereka. Wanita secara alami harus dimanjakan. Semua orang dari Istana Naga, Putra Mahkota Jiang dan Putri Yi kamu ada di sini untuk bersulang. Siapkan hadiah ucapan selamat. Pada saat ini, sebuah suara datang dari depan. Wang Xian mengangkat alisnya dan melihat ke depan. Seorang lelaki tua dari dinasti Tiandao mengisyaratkan mereka. Di belakang mereka, Putra Mahkota Jiang,
Putri Yiye, dan 4 atau 5 pria dan wanita muda sedang berjalan mendekat. Haha, semuanya dari Istana Naga, terima kasih telah bisa menghadiri jamuan pertunanganku. Pangeran Jiang yang sombong memegang gelas anggur di tangannya dan memegang tangan Putri Yiye saat dia berjalan sambil tertawa keras. Pangeran Jiang, selamat. Perdana Menteri Gui berdiri dan mengambil gelas anggur dengan senyum di wajahnya. Dia menunjuk ke belakang. Bawakan hadiah ucapan selamat. Ikan todak emas berjalan mendekat dengan kotak hadiah di tangannya. Wang Xian sedikit terdiam saat melihat pemandangan ini. Yang kuat memangsa yang lemah. Ini adalah hukum alam. Klan naga memiliki garis keturunan bangsawan. Namun, sebelum mereka tumbuh dewasa, mereka masih harus tetap rendah hati dan rendah hati. Tindakan Perdana Menteri Gui tidak salah. Hehe, terima kasih. Putri Yiye mengangkat gelas anggurnya dengan acuh tak acuh dan menyesapnya. Tatapannya menyapu Guan Suking, Sun Lingxiu, dan yang lainnya. Sedikit kejutan melintas di matanya. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak wanita cantik di Istana Naga. Kemarilah, mari kita bersulang untukmu. Di belakang putra mahkota Jiang, beberapa pangeran dari dinasti Pulau Langit memandang Guan Suking dan gadis-gadis lain dengan mata berbinar. Mereka menatap mereka dan berkata dengan sungguh-sungguh. Maaf, kami tidak bisa menangani alkohol. Perdana Menteri Gui, tolong traktir kami minum. Guan Suking melihat tatapan beberapa pangeran dari dinasti Pulau Langit. Dia sedikit mengernyit dan menolaknya dengan datar. Wang Xian berdiri di samping. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Hadiah ucapan selamat. Batu spiritual dari mata air spiritual laut dalam. Selanjutnya, Wang Xian ingin membuat mereka memuntahkan 10 kali lebih banyak. Teman-teman, kamu tidak harus bersikap kasar, kan? Salah satu pangeran melihat bahwa Guan Suking dan yang lainnya langsung menolaknya. Ekspresinya agak jelek saat dia sedikit menyipitkan matanya. Tian Feng, jepit rambut dan cincin yang sangat indah. Pada saat ini, tatapan Putri Yiye tiba-tiba tertuju pada jepit rambut dan cincin di tangan para gadis. Matanya dipenuhi dengan cinta saat dia meraih lengan Pangeran Jiang dengan penuh semangat. Oh, cincin jepit rambut. Tatapan Jiang Tianfeng mendarat di jepit rambut dan cincin di tangan Guan Suking dan yang lainnya. Si cantik ini, bisakah kamu berpisah dengan jepit rambut dan cincinmu dan memberikannya padaku? Dia bertanya pada Sun Lingxiu, siapa yang paling dekat dengannya. Hadiah. Mata Sun Lingxiu berkilat dingin. Ini adalah senjata di tingkat kedua dari tahap interpretasi kehampaan. Ini berisi formasi pelindung. Pangeran Jiang, hadiah Istana Naga kita ada di sana. Sun Lingxiu sedikit marah. Belum lagi jepit rambut dan cincin adalah senjata mahal di tingkat kedua tahap interpretasi kosong. Hanya karena Wang Xian memberikannya padanya, tidak mungkin dia memberikannya kepada orang lain. Berikan padanya, benar-benar lelucon. Kata-kata Sun Lingxiu membuat wajah Pangeran Jiang menjadi sedikit jelek. Tian Feng, jepit rambut dan cincin ini terlalu indah. Saya menginginkannya. Putri Satu Daun bersandar pada tubuh Jiang Tianfeng dan berkata dengan genit. Baiklah, baiklah. Jangan khawatir. Selama kamu menginginkannya, bahkan jika itu adalah bintang di langit, aku akan melepaskannya untukmu. Jiang Tianfeng menatap Putri Yiye sambil tersenyum dan berkata dengan penuh perhatian. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Sun Lingxiu, Perdana Menteri Gui, dan yang lainnya. Kami tidak menginginkan hadiah pernikahanmu. Ambil saja jepit rambut dan cincin sebagai hadiah pernikahan. Apakah Anda memiliki keberatan? Dia, Jiang Tianfeng, mengangkat kepalanya sedikit saat mengatakan itu. Meskipun dia berbicara tentang sebuah diskusi, sikapnya yang mendominasi tampak seperti sedang memberi perintah. Hari ini, dia bertunangan dengan putri dari dinasti Satu Benua, dan semua orang yang datang lebih lemah dari mereka. Dia secara alami tahu bahwa Istana Naga tidak lemah, tetapi dinasti Pulau Langit tidak menganggapnya serius. Sebagai calon raja dinasti, selama pihak lain tidak mencari kematian, mereka pasti tidak akan menolak. Kata-kata Jiang Tianfeng membuat Sun Xiuling mengerutkan kening, dan ekspresinya sedikit jelek. Ekspresi Guan Suking dan gadis-gadis lain menjadi dingin seketika. Ini masih berlebihan. Hadiah ucapan selamat. Wang Xian berdiri di belakang. Sedikit niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap mereka dengan acuh tak acuh. Karena dia telah membawa Zhang Fengying untuk membuat Suking dan gadis-gadis lain tidak bahagia, Wang Xian secara alami harus membuat istrinya bahagia terlebih dahulu. Dia awalnya menunggu untuk membahas masalah kompensasi setelah dia membahagiakan istrinya.
Dia tidak menyangka putra mahkota dinasti Pulau Langit begitu sombong dan sombong. Terlebih lagi, penampilan para pangeran itu membuat Wang Xian sedikit tidak senang. Anda adalah pelayan Istana Naga. Anda tidak memiliki hak untuk berbicara di sini. Diam. Ketika lelaki tua dari dinasti Pulau Langit mendengar nada sedikit mengejek Wang Xian, tatapannya menjadi dingin saat dia memelototinya dan memarahinya. Kata-kata lelaki tua itu menyebabkan Perdana Menteri Gui dan anggota Istana Naga di belakangnya menjadi kaku. Seorang pelayan. Beraninya dia menyebut Raja Naga sebagai pelayan. Wajah semua orang di Istana Naga menjadi dingin saat suasana hikmat terbentuk seketika. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia malah tersenyum tipis. Memang, dia terlihat seperti seorang pelayan ketika dia berdiri di belakang Su King dan yang lainnya. Namun, senyumnya berubah dingin perlahan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wang Xian, penguasa Istana Naga. Wang Xian berdiri di sana dan berbicara dengan acuh tak acuh. Perdana Menteri Gui, Guan Su King, Xiao Yu, dan gadis-gadis lainnya perlahan berjalan ke kiri, kanan, dan di belakangnya. Dalam menghadapi peristiwa besar, Wang Xian adalah yang paling penting. Ao Jian, Ao Qi, Ao Xia, Ao Yasha, dan anggota Istana Naga lainnya datang tepat di belakang Wang Xian. Saya meninggalkan Istana Naga selama setahun. Saya tidak berharap begitu banyak hal terjadi dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya, Istana Nagaku ingin berbicara denganmu tentang mata air spiritual laut dalam dan hadiah ucapan selamat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wang Xian, pemimpin Istana Naga. Aku telah pergi dari Istana Naga selama setahun. Saya tidak berharap begitu banyak hal terjadi dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya, saya ingin berbicara dengan Anda tentang mata air spiritual laut dalam dan hadiah ucapan selamat. Wang Xian berdiri di sana dan menatap putra mahkota, Putri Yiye, dan yang lainnya dengan ekspresi tenang. 500 hingga 600 anggota Istana Naga berdiri di belakang Wang Xian dan menatap dingin pada orang-orang dari Kerajaan Pulau Surga dan Kerajaan Benua Satu Daun. Apa yang Istana Naga coba lakukan? Apa yang Anda coba lakukan pada hari pertunangan antara putra mahkota dan putri? Apakah Anda mencari kematian? Enyahlah kembali ke tempat dudukmu. Orang tua di samping melihat bahwa semua orang dari Istana Naga telah berdiri di belakang Wang Xian. Ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresinya sedikit berubah dan dia berteriak dengan tatapan dingin. Apa yang salah? Apa yang terjadi di sana? Itu orang-orang dari Istana Naga. Apa yang mereka coba lakukan? Saat putra mahkota Jiang dan putri Yiye datang untuk bersulang, banyak orang memperhatikan tempat ini. Ketika mereka melihat situasi di sini, semua orang melihat ke atas. Ini kenapa semua orang dari Istana Naga berdiri bersama? Apakah mereka mencoba menimbulkan masalah? Sekelompok DMN Fellows. Apa yang mereka coba lakukan? Apakah mereka lelah hidup? Suara-suara dingin terus terdengar. Pelanggan di sekitar mereka perlahan berdiri dengan ekspresi dingin di mata mereka. Yang hadir pada dasarnya adalah semua kekuatan keluarga di dinasti Sky Island. Kekuatan eksternal berani menimbulkan masalah pada upacara pertunangan antara putra mahkota dan putri dari dinasti Satu Benua-Benua. Ini merupakan pelanggaran terhadap semua kekuatan dinasti Pulau Langit. Apa yang terjadi di sana? Di atas panggung di depan, lelaki tua dari dinasti Satu Benua Daun melihat ke atas dan sedikit mengernyit. Tidak ada yang harus terjadi. Raja dinasti Pulau Langit mengangkat alisnya, melirik dan menggelengkan kepalanya dengan lemah. Dia memahami kekuatan Istana Naga. Saat itu, fakta bahwa Kerajaan Pulau Langit mampu merebut mata air spiritual laut dalam sudah cukup untuk mengatakan bahwa ada celah besar antara mereka dan Kerajaan Pulau Langit. Itu bahkan lebih buruk daripada dua ras binatang iblis lainnya. Jika mereka tidak khawatir akan membocorkan informasi tentang mata air spiritual laut dalam, Istana Naga bahkan tidak akan bisa mendapatkan 10% dari batu spiritual. Penatua dari Kekaisaran Benua Ye menganggukkan kepalanya dengan lemah. Apakah kamu mengejar kematian? Wang Xian mendengar ancaman arogan dari lelaki tua itu dan mengungkapkan senyuman. Jadi, aku ingin berbicara dengan kalian dengan benar. Karena kalian bersikeras untuk berbicara setelah kematian seseorang. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, dia menunjuk dengan lengannya. Sebuah bola yang berisi aura destruktif dari 5 elemen langsung menyerang lelaki tua itu. Apa, kamu benar-benar berani menyerang? Wang Xian tidak bergerak dengan sangat cepat, jadi semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Semua orang di sekitar sedikit terkejut. Bahkan Pangeran Jiang dan Putri Yiye juga tertegun.
Orang ini benar-benar berani bergerak di tempat pertunangan mereka. Siapa yang memberi mereka keberanian? Kamu mencari kematian. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Dia melambaikan tangannya dan tongkat kerajaan langsung muncul di tangannya, menghalangi serangan di depannya. Namun, ketika perisai lelaki tua itu terbentuk, kekuatan penghancur dari 5 elemen langsung mendarat di perisai yang dibentuk olehnya. Bang! Pada saat terjadi kontak, ledakan yang mengerikan segera meletus. Apa? Ekspresi lelaki tua itu berubah seketika. Muridnya sedikit mengerut dan wajahnya dipenuhi rasa takut. Bang! Ledakan itu tidak memiliki area yang luas. Namun, ledakan tumpul ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Ah! Pada saat ini, raungan ketakutan datang dari Putri Satu Daun. Dia melihat cangkir anggur di tangannya dengan ngeri. Ada sepotong daging di sana. Dia merasa wajahnya sedikit lengket. Daging dan darah. Tubuh lelaki tua itu benar-benar meledak. Pada pesta pertunangannya dengan putra mahkota Jiang, itu dipenuhi dengan darah. Apa? Lindungi Kaisar. Semua orang benar-benar terpana. Pria muda dari Istana Naga tiba-tiba menyerang, dan sesepuh dinasti Pulau Surgawi di peringkat pertama dari alam hampa yang berwawasan yang tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Ada daging berdarah di mana-mana, dan puluhan ribu orang di sekitar terkejut. Membunuh mereka. Beraninya kamu. Beraninya kamu. Para ahli dari dinasti Pulau Surgawi langsung muncul di depan putra mahkota Jiang dan Putri Satu Daun, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ledakan. Di tengah resepsi, Raja Kerajaan Pulau Langit langsung berdiri, auranya yang menakutkan langsung melambung ke langit. Ekspresinya sangat suram. Dia baru saja memberitahu Kerajaan Benua Satu Daun bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Pada akhirnya, dalam sekejap, seorang ahli dari Kerajaan Pulau Langit langsung terbunuh, dan Putri Satu Daun bahkan ketakutan. Tamparan ke wajah, tamparan terang-terangan ke wajah. Seorang lelaki tua dari Kerajaan Benua Ye yang berdiri di samping juga langsung berdiri, ekspresinya sedikit canggung. Elder One Leaf King, aku akan memberimu penjelasan untuk masalah ini. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang pekat saat dia berbicara dengan dingin, perlahan berjalan menyusuri lapangan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, niat membunuh di tubuhnya menjadi lebih serius. Penatua dari Kerajaan Benua Satu Daun memiliki ekspresi gelap saat dia melihat Raja Pulau Langit, berdiri di tempat dan melihat ke depan. Sekarang, bisakah kita berbicara tentang mata air spiritual laut dalam dan hadiah ucapan selamat? Wang Xian memandangi puluhan ribu orang dari dinasti Pulau Langit yang mengelilingi mereka. Lusinan ahli alam kekosongan berwawasan di depan menatap mereka dengan niat membunuh. Masih ada senyum tipis di wajah mereka. Mata air spiritual laut dalam. Hari ini adalah hari besar Pangeran Jiang. Sampah dari Istana Naga, kupikir kalian semua ingin mati. Karena kamu berani bergerak, aku, klan belut listrik air, akan menghancurkanmu atas nama dinasti Pulau Langit. Pada saat ini, sebelum orang-orang dari dinasti Pulau Langit dapat bergerak, pemimpin klan binatang iblis belut listrik air di sisi kiri Istana Naga bergerak. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar dan terbang ke depan Istana Naga dalam sekejap. Dia meludahkan lidah berwarna merah darah. Petir mengelilingi tubuhnya, dan wajahnya yang ganas tampak sangat menakutkan. Ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, akan ada orang yang bergerak untuk menjilatnya tanpa bantuan dinasti Pulau Langit. Ini adalah kasus pemimpin suku belut listrik. Siapapun yang berani menyinggung kerajaan Pulau Langit akan mati. Petir di tubuhnya meledak. Sambaran petir setebal 3 meter dibebankan langsung ke Wang Xian. Karena kamu ingin mati sebelum giliranmu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Mata Wang Xian sangat dingin saat melihat pemimpin belut listrik menyerangnya. Dengan lambaian tangannya, energi abu-abu yang menutupi area seluas 1000 meter menyapu. Berdengung. Petir itu ditutupi oleh energi abu-abu dan menghilang seketika. Itu dipenuhi dengan energi kematian dan kehancuran saat ia menyerang pemimpin belut air listrik. Tidak baik. Ekspresi pemimpin belut air listrik berubah drastis. Dia membuka mulutnya yang ganas dan sambaran petir menyambar. Setiap skala di tubuhnya berkedip dengan petir, membentuk penjara petir di sekelilingnya. Di depan dinasti Istana Pulau Langit, pecahnya pertempuran yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Petir yang mengerikan menutupi area seluas 1000 meter. Seluruh area benar-benar tertutup oleh petir. Semua orang dari dinasti Sky Island dengan cepat mundur ke sekitarnya. Berdengung. Pada saat ini, energi abu-abu yang dilepaskan oleh Wang Xian langsung bertemu dengan penjara petir yang dilepaskan oleh pemimpin belut listrik. Itu adalah energi yang menakutkan dan energi kekerasan. Saat kedua jenis energi itu bertabrakan, pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul.
Energi abu-abu dengan mudah menelan neraka guntur dan menyerang pemimpin belut listrik tanpa melambat. Pada saat yang sama, area abu-abu menutupi seluruh suku belut listrik. Oh tidak, tidak energi macam apa ini. Pemimpin belut air listrik sedikit gemetar saat melihat energinya dihancurkan. Sedikit ketakutan muncul di matanya. Kamu suku belut air listrik yang lemah mencari kematian. Wang Xian berdiri di sana dan menatap dingin ke 4-500 binatang buas dari suku belut air listrik. Tubuhnya gemetar. Energi keabu-abuan menutupi monster belut listrik air dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan. Apa? Oh tidak, pemimpin tidak bisa menahannya. Berlari. Melihat energi keabu-abuan yang ada tepat di depan mereka, pemimpin belut listrik air mengguncang tubuhnya ketakutan, ingin melarikan diri ke kejauhan. Namun, meskipun pemimpin belut listrik air diselimuti petir, seluruh tubuhnya benar-benar membeku saat energi keabu-abuan melewatinya. Seolah-olah sungai sejarah langsung menariknya ke dalamnya. Mayat pemimpin belut listrik jatuh ke tanah, dan energi abu-abu sekali lagi menyapu klan El Demon Beast listrik. Tidak, binatang iblis belut listrik melihat pemimpin mereka terbunuh dalam sekejap, dan mereka mengaum ketakutan. Bahkan pemimpin mereka tidak bisa menahan serangan itu, bagaimana mungkin mereka bisa menahannya? Jelas, mereka tidak bisa. Jeritan teror terdengar di ruang perjamuan tempat dinasti Pulau Langit dan dinasti Satu Benua Daun menikah. Bagaimana ini mungkin? Klan binatang buas belut listrik air memiliki hampir 20 ahli alam hampa yang berwawasan luas, dan pemimpin mereka adalah ahli alam hampa tingkat 3 yang berwawasan luas. Ini adalah pembunuhan instan. Kekuatannya sebanding dengan raja kita. Sejak kapan Istana Naga memiliki ahli yang begitu menakutkan? Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pangeran Jiang dan Putri Yiye menghirup udara dingin, dan tubuh mereka mau tidak mau mundur beberapa langkah. Satu langkah untuk membunuh seorang ahli dari dinasti Sky Island mereka. Satu langkah untuk memusnahkan seluruh klan binatang belut listrik akuatik. Betapa menakutkan. Raja Kekaisaran Pulau Langit, yang berjalan mendekat dengan niat membunuh, membeku saat melihat pemandangan mengerikan ini. Niat membunuh di tubuhnya perlahan menghilang. Dia melebarkan matanya dan menatap Wang Xian dengan kaget. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghancurkan seluruh suku binatang iblis belut listrik dengan satu gerakan. Terlalu kuat. Puluhan ribu orang di sekitar Wang Xian dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Wajah mereka perlahan berubah jelek. Melihat tumpukan mayat, tidak ada seorang pun dari kerajaan Pulau Surga yang mengira seseorang akan berani menimbulkan masalah pada hari ini. Kekuatan pihak lain juga melebihi harapan semua orang. Tuan Istana Naga ini, bukankah ide yang bagus untuk bergerak di pesta pertunangan putraku dengan Kekaisaran Benua Satu Daun? Di belakang mereka, Raja Kerajaan Pulau Surga menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Wang Xian dengan dingin dan berkata dengan wajah muram. Pihak lain berani membunuh mereka di sini saat ini. Ini berarti dia memandang rendah seluruh kerajaan Pulau Langit. Bahkan jika pemimpin Istana Naga tidak lebih lemah darinya, dia tidak boleh kehilangan muka. Selain itu, ada pembangkit tenaga listrik lain yang berada di level yang sama dengannya di belakangnya. Dia tidak takut 2 lawan 1. Meski begitu, nadanya jauh lebih lemah saat berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik yang kemungkinan berada di level yang sama dengannya. Hanya mereka yang mencari kematian yang akan keluar dan berbicara dengan kami. Wang Xian memandang Raja Kerajaan Pulau Langit perlahan dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Melihat penampilan tenang dan tenang Wang Xian, Raja Pulau Langit sedikit mengernyit. Orang tanpa kekuatan pasti tidak akan begitu tenang. Kita bisa berkomunikasi kapan saja. Pada saat ini, orang-orang dari Istana Naga tidak memberikan wajah kepada Kerajaan Pulau Langit kita. Raja Pulau Surga menatap Wang Xian dengan dingin. Keduanya berjarak sekitar 500 meter dari satu sama lain. Semua orang di sekitarnya menyaksikan percakapan antara dua pembangkit tenaga listrik. Tidak ada yang berani berbicara. Selain suara mereka, tidak ada suara lain. Bahkan napas mereka jauh lebih lemah. Aku ingin menunggu, tetapi putramu dan beberapa orang dari kerajaan Pulau Surga sedang mencari kematian. Aku hanya tidak bisa memberimu wajah. Wang Xian menatapnya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Ketika Raja Kekaisaran Pulau Langit mendengar kata-kata menghina Wang Xian, ekspresinya berubah semakin jelek. Tuan Istana Naga, ucapkan pikiranmu. Dia berkata dengan dingin dengan wajah suram. Jika bukan karena kekuatan kuat yang ditunjukkan Wang Xian, dia pasti sudah bergerak. Hehe, kalau begitu aku akan mengungkapkan pikiranku. Wang Xian tersenyum dan maju 2 langkah perlahan.
Dia menyapu pandangannya ke mayat-mayat di tanah dan kemudian melihat binatang iblis garpu laut di sebelah kanan mereka. Ketika binatang iblis garpu laut melihat tatapan Wang Xian, mata mereka dipenuhi ketakutan. Setengah tahun yang lalu, Istana Nagaku menemukan mata air spiritual laut dalam di dasar laut. Setelah itu, kalian menemukannya dan dengan paksa menyita 70% darinya. Saya di sini untuk membahas kompensasi. Wang Xian memandangi Raja Dinasti Pulau Langit dan berkata dengan tenang. Dia tidak menyembunyikan apapun tentang mata air spiritual laut dalam. Mata air spiritual laut dalam. Ketika suara Wang Xian terdengar, kilatan melintas di mata lelaki tua dari dinasti daratan yang berdiri di tengah panggung. Tidak heran dinasti Pulau Langit tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar batu spiritual baru-baru ini. Kekuatan seluruh dinasti telah sangat ditingkatkan. Jadi itu adalah mata air spiritual laut dalam. Dia bergumam dengan tatapan terbakar di matanya. Mata air spiritual laut dalam adalah kekayaan yang sangat besar meskipun kecil. Kompensasi, penguasa Istana Naga, artefak spiritual, dan harta karun. Mereka yang kuat akan mendapatkannya. Kamu lemah pada awalnya. Kami dapat mendistribusikan kembali manfaatnya di masa mendatang. Raja Pulau Langit melirik semua orang di Istana Naga dengan wajah muram. Haha, aku di sini bukan untuk membahas kompensasi untukmu. Saya di sini untuk memberi Anda pilihan. Untuk jangka waktu 4 bulan, Anda harus membayar 100 miliar batu spiritual kelas menengah setiap bulan. 4 bulan setara dengan 400 miliar batu spiritual kelas menengah. Sekarang, dengan kompensasi 10 kali lipat, masalah Your Sky Island Empire mengeluarkan 4 triliun batu spiritual kelas menengah dianggap sudah selesai. Kalau tidak, hanya ada satu pilihan lain. Wang Xian menatap mereka dan mengumumkan dengan tenang. Apa? Gila-gila. Apakah dia F-King gila? Dia benar-benar ingin dinasti Pulau Langit kita memberi kompensasi kepadanya dengan 4 triliun batu roh kelas menengah. Apakah dia di sini untuk menimbulkan masalah? 10 kali kompensasi. Dia pikir dia siapa? Mata air roh laut dalam. Saya tidak berharap keluarga kerajaan benar-benar menemukan mata air roh laut dalam. Tidak heran basis kultivasi tuan kota tuan kita langsung menerobos setelah memasuki istana. Dia berani meminta kompensasi 10 kali lipat dari kerajaan Pulau Langit kita. Apakah dia mencoba untuk memulai perang dengan kerajaan Pulau Langit kita? Di sekitarnya, ekspresi para ahli dan kekuatan kerajaan Pulau Langit langsung berubah suram ketika mereka mendengar kata-kata Wang Xian. Mereka menatap Wang Xian dengan sedikit amarah. Ekspresi Raja Pulau Langit berubah drastis saat mendengar kata-kata Wang Xian. Niat membunuh perlahan muncul di matanya. Tuan Istana Naga, kamu di sini untuk membuat masalah, kan? Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang saat dia menatap Wang Xian. Mata air spiritual laut dalam. King of Sky Island, saya tidak berharap kalian mendapatkan mata air spiritual laut dalam. Kalian benar-benar beruntung. Pada saat ini, lelaki tua dari dinasti daratan satu daun di atas panggung bergerak dan terbang. Dia menatap Raja Pulau Langit dengan senyum di wajahnya. Aku hanya beruntung. Hati Raja Pulau Langit tenggelam ketika dia melihat lelaki tua itu menatapnya dengan mata bersemangat, dan dia tersenyum. Haha, ini bukan hanya keberuntungan, ini berkah dari surga. Raja Pulau Langit, bisakah kedua keluarga kita menambang mata air spiritual laut dalam di masa depan? Dengan kekuatan gabungan kita, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Hari ini, dinasti satu benua daun kita dan dinasti Pulau Langit akan menikah. Mengapa kita tidak bekerja sama lebih dalam dan lebih dekat? Orang tua dari dinasti daratan satu daun memandangi Raja Pulau Langit sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum. Raja Pulau Langit memandang lelaki tua itu dan ekspresinya sedikit berubah. Dia merenung sejenak dan mengangguk. Baiklah, di masa depan, dinasti Pulau Langit kita dan dinasti daratan satu daun akan menambang mata air spiritual laut dalam bersama-sama. Namun, beberapa orang mungkin tidak setuju. Saat dia berbicara, dia menatap Wang Xian perlahan dengan tatapan yang sangat dingin. Haha, Raja Pulau Langit, aku tidak mengatakan ini, tapi dengan kerjasama kedua kerajaan kita, tidak ada seorang pun dalam radius beberapa ribu kilometer yang cocok dengan kita. Tidak ada yang berani menyentuh harta kita. Penatua dari kerajaan benua satu daun berkata dengan percaya diri dan dominasi. Baiklah, Raja Pulau Langit mengepalkan tinjunya sedikit. Matanya bersinar terang. Dengan munculnya Wang Xian, batu spiritual di mata air spiritual laut dalam pasti akan didistribusikan kembali di masa depan. Saat ini, mereka hanya mengambil 70%. Jika mereka membentuk aliansi dengan dinasti daratan satu daun,
mereka akan kehilangan paling banyak 20%. Selain itu, hal ini dapat mempererat hubungan kedua negara. Mengapa tidak? Adapun pemimpin Istana Naga di depan mereka, Raja Pulau Langit akan takut padanya. Namun, dengan bergabungnya dinasti Satu Daun Daratan, seperti yang dikatakan lelaki tua itu, mereka tidak perlu takut dalam radius ribuan kilometer. Sepertinya kalian akan memilih yang kedua. Wang Xian melihat bahwa Raja Dinasti Pulau Langit sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Dia bahkan mencapai kesepakatan dengan dinasti Daratan Satu Daun. Seringai samar muncul di wajah Wang Xian. Haha, pilihlah. Maka saya akan memberi Anda dua pilihan juga. Pertama, segera keluar dari sini dan tarik semua bawahanmu dari mata air spiritual laut dalam. Kedua, dinasti Pulau Langit kita akan bergabung dengan dinasti Daratan Satu Daun untuk memusnahkan semua kekuatan yang berani menyentuh mata air spiritual laut dalam. Raja Pulau Langit menatap Wang Xian dengan ekspresi yang kuat saat dia berbicara dengan tatapan dingin. Kata-kata Raja Pulau Langit menyebabkan ekspresi dari semua binatang iblis harpun berubah secara drastis. Mereka tampak sangat malu. Namun, menghadapi aliansi dinasti Pulau Langit dan dinasti Daratan Satu Daun, mereka sama sekali tidak berdaya. HMPH, sekelompok orang terkutuk ini. Mereka benar-benar menodai tubuhku dengan darah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jika orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya, ayahku akan memberinya pelajaran. Putri Ye dan Pangeran Jiang melirik Wang Xian dan yang lainnya dengan ekspresi dingin. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Haha, baiklah, baiklah. Saya suka dua pilihan ini. Kebetulan, pilihan kedua yang kuberikan padamu sama. Pada saat ini, Wang Xian tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata Raja Pulau Langit yang mendominasi. Ledakan, siapapun yang berani menyinggung Istana Naga akan mati. Saya menyatakan bahwa dinasti Pulau Langit akan dihancurkan. Dinasti Daratan Satu Daun akan dihancurkan. Membunuh. Sebuah suara penuh dengan martabat dan kemarahan terdengar. Ketika dinasti Pulau Langit dan dinasti Daratan Satu Daun akan bergabung dengan angkuh. Wang Xian telah menghukum mati mereka. Aura menakutkan dipancarkan dari tubuh Wang Xian. Pabrik penggilingan 5 elemen langsung terbang keluar dari tubuhnya. Mengaum. Saat Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, raungan naga keluar dari mulutnya. Berubah menjadi naga. Semuanya terjadi dalam sekejap. Wang Xian berubah menjadi naga ilahi yang menakutkan dengan ukuran 50 meter. Batu kilangan 5 elemen berubah menjadi benda besar dengan radius 2 kilometer. Tekanan yang mengerikan diarahkan ke bawah. Dalam sekejap, langit seakan diambil alih oleh Wang Xian dan berada di bawah kendalinya. Tertegun. Semua orang di sekitar tercengang. Termasuk Raja Pulau Langit dan sesepuh dari dinasti Daratan Satu Daun, tubuh mereka mulai bergetar saat merasakan tekanan mengerikan di langit. Ini bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan, makhluk macam apa ini? Bagaimana Master of the Dragon Palace berubah menjadi keberadaan yang begitu menakutkan? Tekanan yang menakutkan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seniman bela diri tingkat 4 yang mendalam. Di bawah mereka, semua orang dari Sky Island Empire memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka mengangkat kepala untuk melihat makhluk setinggi 50 meter dan batu kilangan besar yang menutupi mereka, tubuh mereka gemetar. Kalian semua bersalah. Mengambang di langit, melihat ekspresi ketakutan di wajah semua orang, mata naga itu sangat dingin. Tekanan yang bahkan lebih mengerikan menutupi tanah di bawah. Celepuk. Sungguh tekanan yang menakutkan, aku tidak bisa bertahan lagi. Cukup celepuk-celepuk. Dengan kalimat kalian semua bersalah, beberapa orang di bawah, yang kekuatannya belum mencapai tingkat kehampaan yang dalam, merasa seolah-olah langit telah runtuh. Mereka tidak bisa membantu tetapi langsung berlutut di tanah. Ini tidak mungkin dia. Putra mahkota Jiang dan Putri Yi kamu berlutut di tanah dengan tubuh gemetar. Mereka mengangkat kepala dan memandangi makhluk yang sepertinya berasal dari legenda. Mereka sangat terkejut. Tingkat kelima dari tingkat kekosongan yang berwawasan. Ini jelas merupakan tingkat kelima dari tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Tidak. Raja Kerajaan Pulau Langit merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari Wang Xian. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Dia menatap mata naga dingin Wang Xian dan hatinya bergetar. Mati. Pada saat ini, Wang Xian melambaikan cakar naganya di langit dan cakar naga abu-abu menyerang Raja Pulau Langit. Tidak, mari kita bicara baik-baik. Kami, Kerajaan Pulau Langit, bersedia tunduk. Melihat cakar naga abu-abu, Raja Pulau Langit melarikan diri ke kejauhan dengan wajah penuh ketakutan. Dia berteriak ngeri. Berdengung. Namun, Wang Xian tidak menahan diri sama sekali.
Cakar naga yang berisi kehancuran dan ledakan mencakar Raja Pulau Langit. Dengan kekuatannya di tingkat keempat dari Citra Void Tier, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ledakan. Ah! Tidak, tidak. Sebuah ledakan terdengar di depan istana dinasti Pulau Langit. Raja Pulau Langit berteriak ngeri. Setelah ledakan berakhir, sesosok mayat jatuh ke dalam lubang sedalam 3 meter. Itu tergeletak di sana dengan tenang, tidak bergerak sama sekali. Semua orang melihat mayat itu. Jeritan dari sebelumnya bergema di pikiran mereka. Raja sudah mati. Raja mereka telah mati. Dia terbunuh dalam satu gerakan. Melihat Wangxian yang melayang di udara ratusan meter di atas mereka, dia menatap mereka seperti seorang raja. Setiap orang memiliki perasaan tidak penting. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi kerajaan Pulau Langit. Wangxian menatap tanah di bawah. Batu kilangan 5 elemen mulai berputar perlahan, dan sinar cahaya yang menakutkan melesat ke bawah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak, tidak, jangan bunuh kami. Kerajaan Pulau Langit kami bersedia untuk tunduk. Tuan Istana Naga, kami salah. Jangan serang, jangan serang. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Itu adalah keputusan keluarga kerajaan-kerajaan Pulau Langit. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ketika semua orang merasa bahwa serangan Wangxian akan mendarat, puluhan ribu orang di bawah telah benar-benar runtuh. Mereka semua adalah faksi kuat di kerajaan Pulau Langit. Namun, ketika mereka melihat raja mereka terbunuh dalam sekejap, mereka semua sangat ketakutan. Pihak lain telah mengumumkan bahwa dia ingin menghancurkan kerajaan Pulau Langit. Dengan kekuatannya yang mengerikan, itu sangat mudah. Permohonan belas kasihan yang mengerikan datang dari bawah. Mata Wangxian tidak memiliki fluktuasi sedikitpun. Perang itu kejam. Yang kuat memangsa yang lemah. Seperti yang dikatakan Raja Kerajaan Pulau Langit dan sesepuh dari Kerajaan Benua Satu Daun, jika mereka bekerja sama, kekuatan apapun yang berani menyentuh mata air spiritual laut dalam akan dimusnahkan. Wangxian juga tidak menunjukkan belas kasihan. Jika dia tidak kuat, maka dia yang akan mati. Ledakan. Gelombang serangan mendarat dan ribuan orang tewas seketika. Mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Tuan Istana Naga, mari kita bicarakan ini. Kekaisaran Benua Satu Daun kami bersedia untuk mundur dari kompetisi untuk mata air spiritual laut dalam. Kami pasti tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Tolong jangan bunuh kami. Orang tua dari kerajaan Benua Satu Daun berteriak keras saat dia melihat Wangxian, yang perkasa seperti dewa. Wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia ketakutan, gemetar, dan putus asa. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa ada keberadaan yang menakutkan di tingkat kelima dari tingkat Void Sitraf di wilayah ini. Level kelima dari Sitraf Void Tier. Ini adalah level kelima dari Sitraf Void Tier. Setelah aku menghancurkan Kekaisaran Pulau Surga, aku akan pergi dan menghancurkan Kekaisaran Benua Satu Daunmu. Kata Wangxian dengan tatapan dingin di matanya. Dia harus membayar mahal untuk semua pelanggarannya. Tidak, mata lelaki tua itu dipenuhi ketakutan. Dia meraung dan menatap Wangxian, ingin memohon belas kasihan. Murid Istana Naga, dengarkan. Hancurkan dinasti Pulau Surga. Jika mereka berani mengambil alih sumber daya kita, mereka akan memberikan kompensasi kepada kita dengan seluruh dinasti. Wangxian berteriak pelan dan memerintahkan anggota Istana Naga. Itu Raja Naga. Siapapun yang berani menyinggung AS akan mati. Anggota Istana Naga memandang Raja Naga mereka yang tak terkalahkan dengan kegembiraan di wajah mereka saat mereka meraung keras. Menyerang. Bahkan Perdana Menteri Gui meraung keras dengan wajah penuh emosi. Istana Naga telah bertahan sangat lama selama beberapa bulan terakhir. Awalnya, mereka bersiap untuk melawan ketika para ahli dari Istana Naga mencapai terobosan. Sekarang Raja Naga telah kembali, dia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Hancurkan dinasti Pulau Langit. Anggota Istana Naga meraung dan mengeluarkan aura kekerasan. Bawa mereka ke sini. Perdana Menteri Gui menatap dingin Pangeran Jiang, Putri Yiye, dan para pangeran di belakang mereka. Kemudian, dia memerintahkan anggota Istana Naga di belakangnya. Ya, Perdana Menteri Gui. Selusin ikan pedang emas bergerak dan menatap putra mahkota Jiang, Putri Yiye, dan pangeran lain dari dinasti Pulau Langit dengan niat membunuh. Mereka bergerak dan menyerang dengan pedang mereka. Oh tidak, lari. Pada saat ini, putra mahkota Jiang, Putri Yiye, dan pangeran serta putri lainnya di samping mereka tidak lagi setinggi dan perkasa seperti sebelumnya. Mereka tidak lagi sombong dan lalim seperti sebelumnya. Kakek buyut, selamatkan aku, selamatkan aku.
Putri Satu Daun melihat ikan todak emas yang menyerang mereka dan berteriak ketakutan pada lelaki tua di sampingnya. Orang tua dari dinasti Satu Benua Daun menoleh dan melihat ke atas dengan ekspresi jelek. Dia membuka mulutnya. Bayar untuk ketidaktahuanmu. Pada saat ini, suara penghakiman datang dari langit. Tubuh lelaki tua itu bergetar dan matanya dipenuhi keputusasaan. Hari ini adalah hari pernikahan antara kedua negara. Itu adalah hari yang menyenangkan. Apalagi setelah mengetahui tentang mata air spiritual laut dalam, hatinya dipenuhi kegembiraan. Ini adalah kesempatan. Jika dia memanfaatkan kesempatan ini, dia akan dapat membawa sumber daya dalam jumlah besar ke dinasti Satu Benua Daun. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa yang dia bawa bukanlah kesempatan, melainkan kehancuran. Weng, energi mengerikan menyapu. Dia bisa merasakan bahwa semua ahli ranah interpretasi kosong dari kerajaan Pulau Langit telah mati di bawah serangan ini. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Penguasa Istana Naga di Langit juga tidak menahan diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia bisa merasakan energi mengerikan menghancurkan tubuhnya. Dia melebarkan matanya dan ingin melawan. Namun, energi kacau itu dipenuhi dengan kehancuran. Apakah pembangkit tenaga listrik di level 5 dari alam Sitraf benar-benar kuat? Dia melebarkan matanya dan menatap tubuh besar Wang Xian. Tidak, kakek hebat, kakek hebat. Di samping, ketika Putri Yiye melihat kakek buyutnya, pembangkit tenaga listrik di tingkat 4 dari alam tembus pandang, dibunuh, dia berteriak ngeri. Peng, 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 peng. Pada saat ini, cahaya pedang yang menusuk tulang mendarat di tubuh mereka. Putri Satu Daun, putra mahkota Jiang, dan 4 atau 5 pangeran lainnya dirobohkan oleh kekuatan yang kuat. Mereka mengangkat kepala ketakutan dan melihat 7 atau 8 sosok di depan mereka. 7 gadis, 1 kura-kura Perdana Menteri dengan cangkang kura-kura. Menyinggung permaisuri naga, apakah menurutmu statusmu sangat terhormat? Perdana Menteri Gui menatap dingin pada Putri Satu Daun, Pangeran Jiang, dan pangeran lainnya. Kami salah. Kami salah. Tolong biarkan kami pergi. Silakan. Pada saat ini, Pangeran Jiang dan yang lainnya memandang mereka semua dengan ketakutan dan berteriak ketakutan. Bagaimana kamu bisa menyinggung Ratu Naga? Potong dia menjadi beberapa bagian. Perdana Menteri Gui menghakimi dengan keras. Raja Naga tidak perlu berurusan dengan hal-hal yang menyinggung Ratu Naga. Sebagai kepala pelayan Istana Naga, dia akan menghukum kelompok orang terkutuk ini dengan kejam. Kata-kata Perdana Menteri Gui menyebabkan wajah Pangeran Jiang, Putri Yiye, dan pangeran lainnya dipenuhi ketakutan. Terutama para pangeran yang menatap Guan Suking dengan sungguh-sungguh, dan Putri Yiye yang menginginkan jepit rambut dan cincin, tubuh mereka bergetar hebat. Jika bisa menyesal, mereka benar-benar tidak berani kurang ajar. Ah! Bunuh aku! Bunuh aku! Tolong jangan bunuh aku, selamatkan hidupku. Di Istana Dinasti Pulau Langit, jeritan terdengar. Jeritan putus asa dan permohonan belas kasihan yang menakutkan. Pangeran Jiang, Putri Satu Daun, dan pangeran lainnya memohon belas kasihan dalam ketakutan. Perdana Menteri Gui tidak ragu sama sekali. Sebagai manajer umum dari kekuatan yang ingin mendominasi alam semesta, dia tidak memiliki belas kasihan. Hanya ada musuh dan rakyatnya sendiri. Putra mahkota Jiang, Putri Yiye, dan para pangeran lainnya pasti akan dihukum dengan kejam karena kekasaran mereka kepada Ratu Naga. Garis-garis cahaya pedang mendarat di tubuh mereka, membuat mereka benar-benar merasakan sakitnya dipotong menjadi ribuan bagian. Beri mereka rasa sakit. Sun Lingxiu memandangi rasa sakit dan kesengsaraan kelompok itu dan memalingkan wajahnya ke samping. Itu Ratu Naga. Ikan todak emas segera mengayunkan pedang mereka dan memotongnya. Pemimpin Muzesen, pimpin divisi panah mata surgawi untuk menyapu kota-kota lain dari dinasti Pulau Langit. Bawa semua barang berharga ke sini. Bunuh siapa saja yang berani melawan. Pemimpin Aojian, pimpin ikan pedang emas untuk menghubungi iblis aneh yang bersembunyi di sekitar dinasti Pulau Langit. Ikuti pemimpin Muzesen dan sapu seluruh dinasti Pulau Langit. Perdana Menteri Gui berdiri di sana dan memerintahkan anggota Istana Naga satu persatu saat dia menyaksikan para ahli teratas dari dinasti Pulau Langit dibunuh oleh Raja Naga. Divisi pertempuran Istana Naga segera menyerang dinasti Pulau Langit. Saat itu, dinasti Pulau Langit mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk menekan Istana Naga dan merebut mata air spiritual laut dalam. Sekarang Istana Naga kuat, itu bisa membalas budi 10 kali lipat. Sebagai sebuah dinasti, ia memiliki kekayaan yang sangat besar.
Mereka akan menghancurkan semua pusat kekuatan dinasti Pulau Langit dan merebut kekayaan seluruh dinasti. Murid Divisi Panah Mata Surga, ikuti aku. Suku Ikan Todak Emas, ikuti aku. Para pemimpin Istana Naga memimpin klan dan bawahan mereka dan menyebar ke segala arah. Wang Xian melayang di langit dan menyaksikan operasi seluruh Istana Naga dengan tenang. Hari ini, itu bisa dianggap sebagai pertempuran skala besar. Meskipun itu semua tergantung pada kekuatannya yang tak terkalahkan, itu masih merupakan pertempuran untuk seluruh Istana Naga. Untuk pertempuran ras seperti itu, pertempuran antar negara hanyalah permulaan. Di masa depan, itu akan menjadi pertempuran sesungguhnya. Sosok Wang Xian bergerak dan berubah menjadi wujud manusia. Tatapannya mundur ke bawah. Pada awalnya, masih ada tentara yang bergegas melindungi kaisar. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa prajurit dan pelayan di istana sudah menebak-nebak apa yang terjadi di sini. Satu persatu, mereka melarikan diri dengan panik keluar. Anggota Istana Naga tidak membunuh sosok kecil ini. Sebaliknya, mereka memasuki istana dinasti dan mulai mencari harta karun. Sebuah dinasti, dan pengaruhnya tidak lebih lemah dari dinasti Bintang Bulan. Harta karun di perbendaharaannya pasti sangat berharga. Jangkar semua harta di istana dinasti Pulau Langit. Memerintahkan anggota Wang Immortal Dragon Palace lainnya. Ya, tanpa dia berkata apa-apa, para anggota Istana Naga mulai bergerak. Wang Xian mendarat di tanah dan menatap beberapa gadis dengan senyum di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Sepertinya kekuatanmu telah meningkat pesat dalam setahun terakhir. Guan Suking dan gadis-gadis lain memandangi Wang Xian yang arogan dan berjalan mendekat dengan senyum di wajah mereka. Tidak apa-apa. Ini hanya level kelima dari tahap interpretasi Void. Wang Xian berkata dengan lemah. Mari kita lihat apakah kamu bisa mendapatkannya. Gadis-gadis itu memutar mata ke arahnya. Namun, mereka sangat senang bahwa Wang Xian dapat memiliki kekuatan yang begitu besar. Setelah kita menghancurkan Kekaisaran Pulau Surga kali ini, kita akan dapat memperoleh sumber daya dalam jumlah besar. Kekuatanmu juga akan sangat meningkat. Wang Xian berkata kepada mereka dengan senyum di wajahnya. Untungnya kamu ada di sini, Xian kecil. Kalau tidak, orang-orang sombong dari kerajaan Pulau Langit itu harus menggertak kita untuk waktu yang lama. Beberapa gadis mengikuti di sisinya dengan senyum di wajah mereka. Perdana Menteri Gui, setelah membersihkan kerajaan Pulau Langit, kita akan menuju ke kerajaan daratan Satu Daun dan menghancurkan mereka sekaligus. Wang Xian memandang Perdana Menteri Gui dan berkata dengan lemah. Raja Naga, dinasti daratan Satu Daun juga milik dinasti Pulau. Namun, itu terbagi menjadi lebih dari 10 pulau. Kekuatannya kira-kira 2 kali lipat dari dinasti Sky Island. Jika kita pergi sekarang, kita hanya bisa mengandalkan kekuatanmu yang tak terkalahkan untuk memusnahkan mereka. Namun, hal ini akan menyebabkan kota-kota lain mengungsi saat menerima berita tersebut. Sebaiknya kita menyerap semua sumber daya dinasti Pulau Langit terlebih dahulu. Lalu, kita bisa bersiap untuk memusnahkan mereka sekaligus. Perdana Menteri Gui membungkukkan tubuhnya dan menyarankan kepada Wang Xian, juga, dengan cara ini, kita bisa melatih Istana Naga kita untuk pertempuran sesungguhnya. Pada saat itu, bahkan tanpa bantuanmu, kami akan dapat menghancurkan kerajaan daratan Satu Daun. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Wang Xian sedikit mengangguk ketika mendengar apa yang dikatakan Perdana Menteri Gui. Dengan menghancurkan kerajaan Pulau Surga, hanya mayat para ahli ini yang dapat meningkatkan kekuatan seluruh Istana Naga satu tingkat. Pada saat itu, Mou Zesen akan mampu bertarung melawan para ahli di level 4 ranah interpretasi Void. Wang Xian tidak perlu melakukan apapun dalam pertempuran untuk menghancurkan seluruh Istana Naga. Itu Raja Naga. Saya akan mengirim klan Iblis Aneh untuk menyusup ke dinasti daratan Satu Daun terlebih dahulu dan mencari informasi tentang mereka. Ketika saatnya tiba, kami akan mengambil tindakan dan memusnahkan mereka sekaligus. Kata Perdana Menteri Gui dengan tatapan dingin. Kekuatan apapun yang menyinggung Istana Naga harus membayar mahal. Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Dengan satu gerakan, dia terbang ke langit dan melihat sekeliling. Sejauh matanya memandang, para pemimpin divisi tempur sedang memimpin bawahan mereka saat mereka terbang menuju kota. Meskipun tidak banyak dari mereka, mereka memancarkan niat bertarung yang luar biasa. Setelah pertempuran hari ini, Istana Naga akan bangkit sepenuhnya dan berdiri tegak di benua transendensi. Tak lama lagi, seluruh benua transendental akan diperintah oleh Istana Naga. Hanya ada satu klan naga di dunia ini, dan itu adalah klan Naga Ilahi.
Mata Wang Xian bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat dia menatap dinasti Pulau Langit dengan tenang. Ini adalah dinasti yang dia taklukkan, dan itu juga dinasti pertama yang dia taklukkan. Di bagian bawah, Perdana Menteri Gui dan sekelompok gadis memasuki perbendaharaan dinasti Pulau Langit dan mengambil semua akumulasi kekayaan selama 1000 tahun dinasti Pulau Langit. 3 jam kemudian, Ao Jian, Ao Yao, Ao Yaksa, dan Baki kembali dari lingkungan mereka. Melaporkan kepada Raja Naga, 15 kota dinasti Pulau Surga telah hancur total. Semua harta telah diambil. Semua yang melawan telah terbunuh. Baki membungkuk dan melapor ke Wang Xian. Melaporkan kepada Raja Naga, seluruh istana telah dibersihkan. Perdana Menteri Gui dan yang lainnya keluar dari berbagai istana di istana dan berkata dengan penuh semangat. Ayo kembali ke Istana Naga. Wang Xian tersenyum. Ya, Perdana Menteri Gui mengangguk dan berteriak, semua anggota Istana Naga, kembali ke Istana Naga. Mengaum, mengaum, raungan bersemangat terdengar. Semua anggota Istana Naga terbang ke langit dan mengikuti Wang Xian menuju Istana Naga. Dinasti Pulau Surga dihancurkan. Di langit, Wang Xian, Guan Suking, dan gadis-gadis lainnya terbang di depan. Anggota Istana Naga lainnya tinggal di belakang dan terbang di atas lautan luas. Peng! Sekelompok orang bergerak dan menyelam ke dalam air, terbang menuju dasar lautan. Raja Naga, Istana Naga terletak di dekat laut. Seiring bertambahnya jumlah orang dari dinasti Naga Phoenix, kita sering harus menghindari penemuan manusia. Haruskah kita memindahkan Istana Naga ke sisi mata air spiritual laut dalam? Sekelompok orang segera tiba di lokasi mata air spiritual laut dalam dan bertemu dengan anggota Istana Naga lainnya. Perdana Menteri Gui, yang berada di samping, bertanya pada Wang Xian. Ya, saatnya untuk pindah. Sudah tidak cocok lagi ditempatkan di dekat laut. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Istana Naga tidak lagi cocok ditempatkan di dekat laut untuk pembangunan. Itu benar-benar kekurangan sumber daya. Saat itu, karena Istana Naga terlalu lemah dan tidak punya pilihan selain ditempatkan di dekat laut. Sekarang, bahkan di wilayah laut yang mengalir, kekuatan Istana Naga tidak dianggap lemah. Itu hampir sebanding dengan dinasti kecil. Setelah menyerap semua sumber daya dari dinasti Pulau Langit, kekuatan Istana Naga akan sangat meningkat. Pemimpin, 9 naga banjir, ikuti aku kembali dan pindahkan Istana Naga ke sini. Su King, Ling Xiu, tunggu di sini sebentar. Wang Xian berkata kepada mereka dan berubah menjadi bentuk naganya. Dia memimpin Perdana Menteri Gui dan yang lainnya menuju Istana Naga. Dengan kecepatan penuh Wang Xian, dia tiba di Istana Naga dalam waktu sekitar 10 menit. Masuk ke Istana Naga dan teleportasi. Wang Xian melayang di langit. Dengan sebuah gerakan, kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh Istana Naga bangkit. Wang Xian melayang di langit di atas Istana Naga. Dengan tatapan terfokus, dia segera mengaktifkan kemampuan Istana Naga level 3. Teleportasi. Teleportasi dapat dilakukan dalam radius 500 km dari jarum penenang laut di Istana Naga. Ketika Wang Xian mengaktifkan kemampuan teleportasi Istana Naga, seluruh Istana Naga diselimuti air laut biru. Pusaran air perlahan terbentuk. Seolah-olah sebuah lubang hitam telah muncul di langit di atas Istana Naga. Berdengung. Dalam sekejap, Istana Naga muncul di batas teleportasi. Jaraknya hanya sekitar 100 km dari mata air spiritual laut dalam. Perdana Menteri Gui, jaga sekeliling. Ayo pergi. Teleportasi hanya bisa digunakan sebulan sekali. Dia harus berteleportasi sendiri selanjutnya. Melayang di atas Istana Naga, 9 naga banjir, Perdana Menteri Gui, dan para pemimpin lainnya ditempatkan di segala arah untuk mencegah binatang iblis dan binatang buas datang untuk mengganggu mereka. Tempat ini pada dasarnya dekat dengan pusat laut yang mengalir. Jika seseorang ingin melangkah ke area yang lebih luas, mereka harus pergi ke area yang lebih luas. Laut yang luas juga merupakan lautan dari wilayah yang luas. Ini Istana Naga benar-benar bisa bermigrasi. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Zhang Fengying melihat benda besar yang terbang di atas dengan wajah kaget. Rasanya seperti berada di darat dan melihat kota yang bisa terbang. Xiao Xian telah memperoleh warisan yang menantang surga. Istana Naga ini memiliki banyak kegunaan. Biarkan kami mengajakmu berkeliling nanti. Sun Lingxiu memandang Zhang Fengying sambil tersenyum dan berkata. Terima kasih. Zhang Fengying memandangi gadis-gadis yang lebih cantik di sampingnya dan mengangguk sambil tersenyum. Meskipun gadis-gadis itu sedikit tidak senang dengan kemunculan gadis lain yang tiba-tiba, mereka tidak punya pilihan. Jalan Raja tidak hanya memiliki dunia, tetapi juga gadis-gadis cantik.
Yang bisa mereka lakukan hanyalah bergandengan tangan dan melarang peri perempuan mendekat. Namun, mereka tahu tentang situasi khusus Zhang Fengying. Ledakan. Istana Naga mendarat perlahan dan Wang Xian melayang di udara. Perdana Menteri Gui, bawa semua batu spiritual dan bahan logam dari tingkat interpretasi kosong. Wang Xian menatap Istana Naga dan berkata dengan binar di matanya. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui menganggukkan kepalanya dan segera terbang dengan cincin interspatialnya. Dia memandang Wang Xian dengan heran dan berkata, Raja Naga, kamu mencoba meningkatkan level Istana Naga. Benar, Istana Naga bisa ditingkatkan sekarang. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengambil satu demi satu sumber daya. Sumber daya ini diperoleh Wang Xian dari orang-orang dari Sekte Dingin. Sisanya diperoleh dari dinasti Pulau Surga. Untuk meningkatkan Istana Naga, seseorang akan membutuhkan sekitar 1 triliun batu roh kelas menengah dan puluhan ton bahan logam dari tingkat interpretasi kosong. Selain itu, seseorang juga membutuhkan formasi tingkat interpretasi kekosongan. Wang Xian memiliki semua hal ini. Ledakan. Ketika Istana Naga mendarat di dasar laut, itu sangat cocok dengan lingkungan sekitarnya. Untuk meningkatkan Istana Naga, 1 triliun batu roh tingkat menengah dan 10 formasi tingkat interpretasi kosong. Wang Xian melihat persyaratan untuk peningkatan dan mengeluarkan item dari cincin interspatialnya. Saya menemukan 10 formasi tingkat interpretasi kosong. Apakah Anda ingin menggabungkan mereka untuk meningkatkan level Istana Naga? Saya menemukan 10 miliar batu roh kelas menengah dan 10 ton bahan interpretasi kosong untuk meningkatkan level Istana Raja Naga. Satu persatu, material dikeluarkan dan dengan cepat diserap oleh Istana Naga. Satu persatu, tingkat bangunan meningkat pesat. Ding! Semua bangunan di Istana Naga telah ditingkatkan ke tingkat 4. Tingkat Istana Naga telah ditingkatkan. Pada saat ini, di dasar laut sedalam 30.000 meter, Istana Naga selebar 80 km mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Semua bangunan meluas dengan kecepatan yang mengerikan. Jarum penenang lautan, yang tingginya lebih dari 500 meter, perlahan menjadi setinggi 1.500 meter. Istana Raja Naga dalam radius 10 km telah berlipat ganda. Tahta naga besar telah tumbuh sekitar 500 meter. Setiap sudut Istana Naga berkembang pesat. Terutama energi spiritual yang memancar seperti cairan. Istana Naga tingkat 4. Raja Naga Wang Xian, Naga Dewa 5 unsur dari tingkat pertama tahap interpretasi kosong. Bangunan. Istana Raja Naga level 4, meningkatkan kecepatan kultivasi dan kecepatan pemulihan Raja Naga sebanyak 48 kali. Kumpulan transformasi naga level 4 menyerap darah naga dapat melahirkan benih naga, darah naga 143.222. Gerbang naga level 4 ikan hanya bisa menjadi naga jika melompat melalui gerbang naga, efektif melawan makhluk di bawah Dharma Idol. Jarum penenang lautan level 4 pilar Istana Naga, atur 1000 km Istana Naga menjadi damai, tingkatkan kekuatan tempur anggota Istana Naga hingga 400%. Gua naga level 4 dengan 12.000 gua naga, kecepatan kultivasi makhluk di Gua Naga akan meningkat 32 kali lipat. Ladang Naga level 4 berlatih seni bela diri di Ladang Naga, tingkatkan pemahaman sebanyak 16 kali. Dragon Array level 4 Array Istana Naga penyembunyian, pertahanan, pengumpulan energi spiritual, teleportasi, deteksi. Barang-barang rohani, pohon leluhur, level dapat menghidupkan kembali makhluk di bawah level umur panjang. Mengaktifkan kecerdasan spiritual makhluk. Meningkatkan kecepatan pembudidaya atribut api sebesar 200%. Terlampir kolam transformasi naga untuk memelihara spesies naga. Spesies naga saat ini ikan pedang emas, udang guntur, mongki setan, setan aneh, duri cahaya, hydra, kura-kura naga, yaksa, gadis kerang, lobster emas. Semua anggota Istana Naga, pergilah ke Dragon Pool untuk meningkatkan kekuatanmu. Tatapan Wang Xian ditangguhkan di atas Istana Naga. Melihat anggota Istana Naga yang berlutut di sekelilingnya, dia memerintahkan dengan keras. Itu Raja Naga. Semua anggota Istana Naga dipenuhi dengan kegembiraan. Ukuran Istana Naga tingkat 4 telah meningkat dari 80 km menjadi sekitar 150 km. Itu bahkan lebih besar dari dinasti Sky Island. Jika Istana Naga tingkat 4 begitu menakutkan, seberapa menakutkan Istana Naga tingkat 5? Pengumpulan energi spiritual dari Istana Naga tingkat 4 dan berbagai kemampuannya yang kuat semuanya berlipat ganda. Energi spiritual di Istana Raja Naga telah meningkat dari 24 kali menjadi 48 kali. Seluruh Istana Raja Naga merasakan seteguk besar energi spiritual memasuki tubuh mereka hanya setelah satu tarikan napas.
Energi spiritual hampir sepadat cairan. Energi spiritual di Gua Naga juga telah mencapai 32 kali lipat. Satu hari kultivasi untuk anggota Istana Naga setara dengan 32 hari kultivasi di dunia luar. Dengan peningkatan yang mengerikan, tidak butuh waktu lama bagi setiap anggota untuk menerobos. Belum lagi bidang naga, yang telah meningkatkan pemahaman mereka sebanyak 16 kali lipat. Mudah bagi anggota Istana Naga untuk memahami semua jenis kekuatan gaib. Istana Naga tingkat 5 akan berubah menjadi negara naga. Negara naga akan dapat melayang di langit dan bergerak sesuka hati. Ia memiliki banyak kemampuan luar biasa. Wang Xian memikirkan tingkat yang lebih tinggi dari Istana Naga dan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Di atas ranah interpretasi kosong adalah ranah umur panjang. Ranah umur panjang mewakili bahwa seseorang memiliki umur lebih dari 10.000 tahun. Umur panjang juga dikenal sebagai dewa. Pada tingkat ini, seorang dewa perlu mengangkat idola dharmanya ke dunia idola dharma, yang juga dikenal sebagai domain. Agar seorang dewa menerobos ke tingkat dewa sejati, dia perlu mendirikan kerajaan dewa. Ketika kekuatan Wang Xian mencapai alam umur panjang dan tingkat setengah dewa, akan terjadi transformasi besar. Itu karena pada saat itu, dia akan dapat menggunakan kekuatan Istana Naga untuk melepaskan wilayah Istana Naga. Ketika dia mencapai alam yang lebih tinggi, Wang Xian akan membawa negara naga bersamanya. Begitu dia bertarung, negara naga akan langsung menghancurkannya. Konfrontasi antar dewa adalah konfrontasi antara negara naga. Itu adalah kehancuran sebenarnya dari seluruh dunia dengan satu serangan. Guyuran. Kolam naga yang menempati area seluas 50 km memiliki kedalaman sekitar 500 meter. Ada naga dewa yang melingkar di 9 pilar naga raksasa. Kepala naga memuntahkan darah naga yang kaya. Wang Xian telah membunuh lebih dari 1.000 orang dari Sekte Frost. Ada lebih dari 30 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Di antara mereka, Master Sekte dari Sekte Frost berada di tingkat 4 dari alam kekosongan yang berwawasan, dan Bing Hanzi berada di tingkat 5 dari alam kekosongan yang berwawasan. Bersama dengan Long Xiaoyun dan beberapa ahli lainnya di tingkat 3 dari alam kekosongan yang berwawasan luas, mayat mereka dapat diubah menjadi darah naga dalam jumlah besar. Di Kerajaan Pulau Langit, lebih dari 70 ahli alam kekosongan yang berwawasan telah terbunuh. 70 ahli ini termasuk mayat klan belut listrik air dan klan Harpon. Ada lebih dari 100 mayat ahli alam kekosongan yang berwawasan luas, serta mereka yang berada di atas alam tipe 7. Sejumlah besar darah naga mengalir ke kolam naga. Ada lebih dari 3.000 anggota di Istana Naga, dan jumlahnya kecil. Namun, mereka bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Evolusi kolam naga memungkinkan lebih dari 3.000 anggota Istana Naga untuk memasuki kolam naga. Raja Naga, selain mayat-mayat ini, kami juga telah memperoleh sejumlah besar ramuan spiritual dan pil obat. Semua kebun herbal dinasti Pulau Surga telah dipindahkan ke sini. Saya telah memutuskan untuk membuka kebun herbal di Istana Naga. Dengan energi spiritual di Istana Naga, laju pertumbuhan ramuan spiritual puluhan kali lebih cepat dari dunia luar. Ada juga beberapa harta lain yang perlu dibuang dan ditukar dengan sumber praktis. Perdana Menteri Gui membawa 2 pejabat sipil. Dia memegang sebuah buku di tangannya dan memperkenalkannya pada Wang Xian. Tentu, Anda dapat menjalankan beberapa rencana di Istana Naga. Ini akan sulit bagimu untuk periode waktu berikutnya. Kamu juga harus turun dan menaikkan level kultivasimu. Setelah semua anggota Istana Naga telah meningkatkan kekuatan mereka, seranglah dinasti daratan 1 daun. Wang Xian mengangguk dan menunjuk ke arahnya. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk dan melompat ke kolam naga. Sekarang ada 1.200 tentara di Departemen Perang Iblis. Sekarang ada 400 tentara di Departemen Guntur. Sekarang ada 400 tentara di Departemen Pertahanan Naga. Sekarang ada 250 tentara di Departemen Dragon Spur. Sekarang ada 400 tentara di Departemen Panah Mata Surgawi. Sekarang ada 100 tentara di Klan Dolphin. Ada 300 tentara di Golden Swordfish of the Dragon Guard. 9 naga banjir. Sekitar 100 anggota Departemen Pembuat Racun berkepala 8. Kepiting Ao spesial memiliki puluhan ribu kepiting Ao kecil di tubuhnya. Dan pejabat sipil lainnya dan anggota Istana Naga. Ini adalah kekuatan dari semua anggota Istana Naga. Para prajurit Istana Naga membenamkan diri di kolam naga dan dengan cepat menyerap energi di kolam naga. Para pemimpin telah mencapai peringkat pertama dari alam kekosongan yang berwawasan, dan Mou Zesen telah mencapai peringkat kedua dari alam kekosongan yang berwawasan. Karena garis keturunan mereka, masing-masing dari mereka bisa melawan lawan dari level yang lebih tinggi. Selama mereka semua mencapai level pertama,
Istana Naga akan memiliki 17 ahli di level kedua Sitraf. Mereka bisa bertarung melawan 17 ahli di tingkat ketiga Sitraf. Mu Zesen bisa bertarung melawan mereka yang berada di level keempat Sitraf. Selain itu, akan ada beberapa orang yang berada di setengah langkah menuju alam tembus pandang yang akan maju ke alam tembus pandang. Energi dari darah naga saja tidak cukup. Wang Xian memandangi Majestic Dragon Blood di kolam naga di bawah dan mengeluarkan cincin interspatial satu demi satu. Cincin interspatial ini dipenuhi dengan ramuan. Ramuan yang diperoleh dari merampok seluruh dinasti sangat besar. Wang Xian menelan semua ramuan ke dalam perutnya dan mengubahnya menjadi kristal naga. Hanya dalam setengah jam, dia mendapatkan tambahan 500 juta kristal naga. Ini juga alasan mengapa dia tidak mengkonsumsi ramuan spiritual. 500 juta kristal naga masih jauh dari 10 miliar kristal naga yang dia butuhkan untuk naik level. Namun, bagi anggota Istana Naga, itu jelas merupakan energi yang sangat besar. Ayo tingkatkan kekuatan Aoyao sedikit lagi. Wang Xian melambaikan tangannya dan gelombang kristal naga yang megah mengalir langsung ke Aoyao. Dari 500 juta kristal naga, Aoyao telah menghabiskan 300 juta. Namun, levelnya setara dengan Mo Zesen. Setelah keluar dari Dragon Pool, dia berada di level 3 dari alam Sitraf. Sebagai naga berduri, dia pasti bisa membunuh ahli alam tembus pandang level 5. Wang Xian berbagi sisa 200 juta kristal naga dengan semua anggota Istana Naga. Ledakan, ledakan, ledakan. Di kolam naga, energi yang kuat meletus dari waktu ke waktu. Sekelompok gadis juga memasuki kolam naga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Satu hari telah berlalu. Ketika darah naga di kolam naga habis, anggota Istana Naga yang telah mengalami transformasi lengkap berdiri di tepi kolam naga. Salam, Raja Naga. Semua anggota Istana Naga berlutut serempak dan berteriak keras. Wang Xian menyapu pandangannya dan mengungkapkan ekspresi puas di wajahnya. Selain kelompok pemimpin, ada total 10 ahli alam kekosongan berwawasan baru yang ditambahkan. Di antara mereka, 3 berasal dari klan iblis yang aneh. 1 dari klan Dolphin dan 2 dari klan Golden Swordfish. Saat ini, yang terlemah berada di level 8 luar biasa. Sangat bagus. Selanjutnya, Anda akan menunjukkan kekuatan Anda dengan menghancurkan dinasti daratan 1 daun. Semua anggota Istana Naga, ikuti aku di ekspedisi. Wang Xian mengangkat kepalanya sedikit dan menatap semua bawahannya sambil berteriak keras. Dipahami. Semua prajurit Istana Naga berlutut dengan satu kaki dan berteriak keras. Mereka segera berdiri dan berdiri tegak, memancarkan aura yang kuat dan mengesankan. Penjaga naga, tetap di sini dan berpatroli di sekitar Istana Naga. Prajurit lainnya, ikuti Raja Naga. Perdana Menteri Gui meraung. Mengaum, mengaum. Dengan 9 raungan, 9 naga banjir terbang ke Istana Raja Naga dan menarik singgasana naga yang besar. Ekspedisi pribadi. Ini adalah pertempuran Istana Naga pertama. Mengaum. Raungan marah terdengar dari dasar laut. Di depan Istana Naga, 9 naga banjir sedang menarik kursi naga besar dan mengayunkan tubuh besar mereka. Perdana Menteri Gui berdiri di sebelah kiri. Gadis kerang itu berdiri di sebelah kanan dengan kipas daun katail yang besar. Di belakang mereka, Aoki Tian, yang sedang memegang jarum penenang laut di tangannya, sedang memimpin anggota klannya. Di sampingnya adalah Aoki, yang memegang tombak guntur dan palu guntur. Ao Jian, yang memegang pedang panjang emas. Mo Zesen, yang memegang busur dan anak panah. Di belakang mereka adalah anggota suku mereka. Ketiga kelompok ini berada di depan, tengah, dan kiri dan kanan. Dan di tengah suku mereka ada sekelompok suku khusus. Ada lumba-lumba ramping, dan ular berbisa dengan wajah ganas. Tang Yingxuan dan gadis-gadis lain tidak mengikuti mereka. Lumba-lumba merah muda adalah pemimpin suku lumba-lumba. Baki berdiri di sekitar ular berbisa yang ganas itu. Ini adalah 2 divisi tempur khusus. Suku iblis aneh bersembunyi di kehampaan di sekitarnya. Ayo pergi. Makhluk humanoid memegang keong besar di tangannya dan meniup terompet perang. Ayo pergi. Semua prajurit Istana Naga meraung dan terbang ke depan dengan agresif. Target mereka adalah kerajaan benua 1 daun. Teng, teng, teng. Wang Xian duduk di singgasana naga besar dan serangkaian suara yang menyayat hati terdengar di sekitar mereka. Mereka sangat cepat. Raja Naga, ini adalah berita yang ditemukan oleh iblis aneh di Kekaisaran Benua 1 daun kemarin. Sebelum pertempuran, Perdana Menteri Gui telah memerintahkan klan iblis aneh untuk mencari tahu informasinya. Pagi ini, semua informasi telah dikirim. Ada catatan sederhana tentang kekuatan dinasti daratan 1 daun dan kekuatan kota.
Dinasti Daratan Satu Daun berbeda dengan dinasti Pulau Langit di sebuah pulau. Wilayah dinasti Daratan Satu Daun memiliki lebar 300 km, yang 3 kali lebih besar dari dinasti Pulau Langit. Itu terdiri dari pulau-pulau kecil yang tampak seperti daun dari langit, sehingga disebut dinasti Satu Daun. Kekuatan dinasti Satu Daun adalah 2 hingga 3 kali lipat dari dinasti Pulau Langit, dan ada 3 ranah interpretasi kosong peringkat 4. Sekarang 1 terbunuh, ada 2 lagi. Ada 9 ranah interpretasi kosong peringkat 3. 20 sisanya bukan tandingan Istana Naga. Istana telah mengumpulkan 50% dari pasukan dinasti mereka. Kita dapat menyerang semua kota pada saat yang sama sesuai dengan informasi yang diperoleh oleh Iblis Aneh. Perdana Menteri Gui berkata kepada Wang Xian. Baiklah, anggota Dongsu yang baru dipromosikan akan memimpin orang-orang mereka untuk menyerang kota. Sisanya akan menyerang kota kekaisaran mereka. Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Itu Raja Naga. Saya akan mewariskan order sekarang. Perdana Menteri Gui memegang cangkang kura-kura dan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian mewariskan perintah itu. Suara mendesing. Saat mereka bergegas keluar dari laut, aura menakutkan langsung berdampak pada seluruh langit. 9 naga banjir berlari di depan sementara sekelompok bawahan mengikuti di belakang. Semuanya, cepatlah. Kami menerima berita dari Kerajaan Pulau Langit hari ini bahwa Kerajaan Pulau Langit diserang oleh binatang iblis yang kuat. Pakar yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dan terluka. Ayo pergi dan lihat apakah kita bisa memancing di perairan yang bermasalah. Aku benar-benar tidak menyangka dinasti Pulau Langit akan diserang dengan sangat mengerikan. Bukankah dinasti kita mengadakan aliansi pernikahan dengan mereka 2 hari yang lalu? Mengapa mereka tiba-tiba diserang? Ya, dinasti Pulau Langit juga tidak lemah. Binatang iblis apa yang berani menyerang mereka? Siapa peduli? Mereka tidak di sini untuk menyerang kita. Hidup mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Mari kita lihat apakah kita bisa menghasilkan banyak uang. Di sebuah pulau dinasti Satu Benua, sebuah keluarga terbang menuju dinasti Pulau Langit dengan mata berbinar. Belum lama ini, mereka menerima kabar bahwa dinasti Pulau Langit telah mengalami serangan yang mengerikan, dan semua ahli telah terbunuh. Seluruh negeri berada dalam kekacauan. Ini mengejutkan mereka, dan mata mereka berkedip. Mereka segera memimpin anggota keluarga mereka ke dinasti Sky Island. Mereka bisa memancing di perairan yang bermasalah. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan harta, mereka bisa mengendalikan beberapa wanita cantik untuk menjualnya. Keluarga mereka mulai dari menjual budak di masa lalu. Sekelompok lebih dari 50 orang terbang keluar pulau dengan wajah bersemangat dan terbang ke depan. Di depan ada 3 ahli interpretasi kekosongan setengah langkah. Ya Tuhan, lihat ke depan, itu. Tiba-tiba, 3 ahli interpretasi kekosongan setengah langkah di depan yang sedang berbicara tiba-tiba merasakan kekuatan yang menakutkan mengalir dari depan. Mereka menoleh, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Apa itu tadi? 9 makhluk besar yang panjangnya 30 meter, mengepakkan sayapnya yang tidak terlalu besar, menarik singgasana emas. Tahta emas itu setidaknya berukuran beberapa ratus meter, dan di atasnya duduk seorang manusia. Seorang manusia yang duduk di singgasana sebesar itu terlihat agak aneh, tapi sepertinya tidak terlalu aneh. Sekilas, sepertinya manusia itu adalah pusatnya. Di belakang singgasana emas, sekitar 3.000 makhluk mengikuti di belakang. Mereka berbentuk aneh dan terlihat sangat ganas. Saat mereka semakin dekat, aura menakutkan menyerbu ke arah mereka. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa di langit di atas kelompok makhluk, awan gelap yang menakutkan yang menutupi area seluas sekitar 5.000 meter mengikuti mereka. Awan gelap menghancurkan kota. Mereka datang dengan niat buruk. Bahkan jika mereka berada beberapa ribu meter jauhnya, mereka masih bisa merasakan kekuatan penghancur dari pihak lain. Kembali ke kota, segera kembali ke kota, cepat lapor ke penguasa kota. Kelompok lebih dari 50 orang mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka membuka mata lebar-lebar dan buru-buru berteriak, terbang menuju kota di pulau kecil itu. Seorang ahli sedang terbang di atas. Waspada, waspada. Mereka berbalik dan menatapnya. Melihat kecepatannya yang mengerikan, mereka berteriak ketakutan. Suara ahli interpretasi kekosongan setengah langkah menutupi seluruh pulau kecil. Apa itu? Itu adalah sekelompok makhluk yang kuat. Apa yang mereka lakukan di sini? Hati-hati, waspada, waspada. Dong dong dong. Di tembok kota pulau, ketika beberapa tentara melihat kelompok istana naga datang dengan tekanan yang menakutkan, mereka melebarkan mata dan berteriak ketakutan. Suara peringatan bergema di seluruh pulau. Suara mendesing.
Seorang lelaki tua terbang ke langit dari Pulau Lord S Mansion dan terbang menuju gerbang utara. Ketika dia melihat 9 naga banjir sepanjang 30 meter menarik singgasana dan makhluk mengerikan di belakang mereka, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dahinya langsung dipenuhi keringat dingin, dan dia tidak bisa menelan seteguk air liur. Ya Tuhan, ini, dari faksi mana mereka berasal? Apakah mereka di sini untuk menyerang kita? Betapa menakutkan. Ini bukan sesuatu yang bisa kita tolak. Saat Wang Xian dan yang lainnya semakin dekat, awan gelap yang sangat tebal dan tebal tiba. Sisik besar pada 9 makhluk itu bisa terlihat jelas. Para prajurit di tembok kota gemetar ketakutan di mata mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketika awan gelap menutupi seluruh langit, Monkey Iblis setinggi 10 meter dengan jarum penenang lautan level 3 di tangannya memimpin 300 bawahan Monkey Iblis dan melompat turun dari langit. Dinasti benua satu daun akan segera dihancurkan. Mereka yang tunduk akan hidup, dan mereka yang menolak akan mati. Suara agungnya menutupi seluruh pulau. Sementara itu, pasukan istana naga lainnya menunjuk ke kota kekaisaran benua satu daun. 1350.